tanya nama Tuhan Ustaz Tata. Emang Tuhan itu bahasa mana? Bahasa mana? Bahasa Ditanya mana? pula. Nanya sama aku pula. Aduh, Ya Ardian. udah, iya diskusinya gini, diskusinya nggak usah gede-gedean suara ya kan. Santai aja. Jadi Tuhan itu bahasa mana? Oke, saya akan jelaskan secara detail. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya tanya simple. Tuhan bahasa mana? Simple. Saya tidak mau diskusi sama kamu Ardiansa. Kalau kamu membatasi narasi saya itu saya paling nggak mau diskusi. Saya lebih memilih diskusi dengan Ustaz Tata daripada sama iya, kamu. betul. Jangan sama saya, betul. Saya sepakat dengan dia. Jangan berdiskusi dengan saya. Karena kalau berdiskusi dengan saya ngejar orangnya. Ustaz Tata enggak. Ustaz Tata santai nggak ngejar. Jadi saya ketika menjelaskan kamu, secara detail, jadi kamu ketika, membatasi. Jadi baik, saya jadi nggak ketika terima diskusi dengan orang betul, yang bertanya betul. lalu ketika dijelaskan kamu membatasi. Loh, tapi saya nggak tanya itu. Saya dari dulu yang tidak suka berdiskusi dengan orang yang memiliki karakter diskusi seperti ini. Betul. Saya setuju dengan kamu. Jangan sampai kamu diskusi dengan saya. Benar ya, sepakat. Jangan sampai diskusi sama saya, karena kalau diskusi sama saya itu ketika kamu mengatakan apa, itu saya kejar gitu loh. Saya kejar. Kamu bertanya definisi Tuhan. Nah, ketika saya menjelaskan tentang definisi Tuhan, kamu memotong. Saya nggak tanya definisi Tuhan. Loh, makanya itu ya, yang menjadi. Kau bertanya tentang Tuhan sekarang ini tentang kata atau objeknya. Kau bertanya tadi tentang kata Tuhan, maka saya menjelaskan kata Tuhan. Kalau kau coba ulangi objeknya, pertanyaan saya apa? Coba ulangi pertanyaan saya apa? Kau bertanya Tuhan itu apa? Nah, saya menjelaskan. Enggak, saya nggak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Oke, kau tanya apa sekarang? Nah, makanya dengerin dulu. Kalau ada orang tanya itu dicatat pertanyaannya. Bawa ballpoint, bawa kertas gitu kalau diskusi itu, Bro. Ya, nih saya ulangi lagi pertanyaan saya. Tuhan itu bahasa mana? Jawab. Tuhan itu bahasa Indonesia. Oke, di dalam bahasa Indonesia apa definisi Tuhan? Silakan. Definisi Tuhan yang dipuja dan yang disembah maka disebut sebagai Tuhan. Di mana tertulis itu? Kau nggak sekolah? KBBI kau belajar nggak, saya tanya? KBBI bukan begitu kata-katanya, enggak. Udah kau turun kalau nggak saya yang turun. Kau kalau tidak sekolah bukan jangan itu. ngajak saya diskusi. Bukan itu, nih saya bukakan ya. Kau Saya nggak sekolah nih. definisi Tuhan aja, kau nggak sekolah. Kau masa saya jelaskan tadi kau bilang bukan seperti itu, kan nggak sekolah berarti itu. Enggak salah, enggak lengkap itu. Ini definisi Tuhan nih. Tuhan, ya Tuhan nih. Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia. Ingat, saya udah bilang tadi dipuja dan oleh disembah. manusia sebagai yang maha kuasa, orang gila lawan orang gila aja, maha perkasa dan sebagainya. Orang gila, udah itu aja. Nah, sesuatu yang dipuja dan diyakini dan disembah oleh manusia, ini namanya Tuhan. Sedangkan Yesus adalah manusia. Berarti Yesus menyembah Tuhan. Betul? Nah, kena diskusi sama orang gila sama-sama seperti kamu. Silakan lanjutkan. Orang gila, emosi dia. Emosi lo, kalau ketemu saya itu emosi. Kenapa? Karena perkataan yang kamu katakan itu salah. Salah itu. Yang betul ini loh, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa dan sebagainya. Ini yang benar. Kamu tadi nggak menyebutkan ini semua, Bro. Enggak. Ada beberapa kata yang nggak kamu sebutkan, berarti salah. Jadi kamu nggak berhak untuk merombak kamu sebesar bahasa Indonesia, nggak berhak kamu. Ya. Karena memang kenapa saya katakan bahwa saya itu salah? Karena nggak sesuai. Gimana coba? Nggak sesuai. Sebentar, dari tadi saya nggak ngomong. Sebelum Ustadz Ardiansa masuk dan Ustadz Tata masuk, saya pun nggak bisa ngomong karena gede-gedean congor di Dokter Jeki ini. Dia botol tapi ngomongnya panjang, jadi kita nggak bisa ngomong gitu. Kalau ngomong pingpong, talk to talk, kita insya Allah bisa secara intelektual, secara akademisi, dan lancar. Oke, dilanjut. Siap, Ustadz Abu Ibrahim. Jadi kalau diskusi sama Ustadz Tata, kenapa dia mau? Karena Ustadz Tata itu tidak mengejar kayak saya tanyanya. Enggak. Ustadz Tata itu hatinya lebih lemah lembut, lebih santun Ustadz Tata daripada saya, lebih lemah lembut daripada saya. Tapi kalau Anda mengatakan saya kejar sampai kiamat,
Saya kejar sampai kiamat. Lanjut Ustaz Tata, silakan. Dia nggak bisa berdiskusi dengan saya dan dia tidak mampu berdiskusi dengan saya. Maka Ustaz Tata aja yang silakan berdiskusi dengan dia. Silakan Ustaz. Ustaz Tata lebih suka dikejar. Iya, Ustaz Tata nggak ngejar soalnya. Ustaz Tata santai orangnya. Gitu loh. Jadi dia nggak mungkin seorang dia itu mau berdiskusi dengan orang yang mengejar. Karena apa? Pasti terbojok. Dan dia nggak mau terbojok, itu masalahnya. Lanjut Ustaz Tata. Aku bingung dengan kau Ardiansa ya. Kau bertanya definisi Tuhan itu apa? Saya menjelaskan yang dipuja dan yang disembah. Kau cari di dalam KBB tadi itu bagiannya ada apa? Lalu kau menyalahkan saya itu di mana saya tanya? Salah. Udah nanti ribut nanti gini. Sekarang kau salahkan saya itu di mananya? Udah sama Ustaz Tata aja, udah sama Ustaz Tata. Saya jadi lucu sama kau ini, bro. Ya lucu ya ketawa dong. Lucu ya ketawa gitu aja. Susah. Lucu ya ketawa. Itu Ustaz Tata udah gatel itu Ustaz Tata. Kalau saya tidak tahu definisinya, oke lah kau mentertawakan saya. Saya menjelaskan definisi. Kau buka KBB, kau dapat sama narasi yang sesama. Salah, nggak sama. Lalu kau nggak sama, bro. Temanya apa? Langsung kita gantian nih. Ayo silakan. Silakan Ustaz Tata. Nah, Tuhan yang benar kita diskusikan ini, Tata. Oke, bagus. Siapa dulu? Saya atau kamu? Ayo. Saya aja lah Ustaz Tata. Jadi Ustaz Tata itu ikutin aja apa ya yang saya buka supaya itu terarah diskusi kita. Nah, ya coba. Bunda Rosi, aku izin turun dulu. Aku mau cari yang berani saya kejar ya. Ini kan nggak berani saya kejar. Ustaz Tata, aku izin turun dulu. Saya mau cari Oten yang berani saya kejar ya. Nanti kalau ada Oten yang berani saya kejar, minta tolong saya dihubungi Bunda Rosi ya. Ini nggak berani saya kejar. Eagle mau dikejar ini, Eagle ini. Nggak berani dia juga. Saya tahu dia nggak berani saya kejar. Saya sukanya ngejar pertanyaan, itu saya suka itu. Tapi dia nggak berani. Dokter Jeki ini bukan tandingan saya. Ya, oke, lanjut. Assalamualaikum. Terima kasih Ardian saya. Oke. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Silakan ya ini. Oke, saya aja dulu openingnya ya. Jadi saya prolog dulu ya. Open cam. Aku lagi sama cewekku di hotel nih, nggak enak. Waduh. Oke, aku prolog dulu ya. Jadi teman-teman ya, sebagai orang yang beragama itu sudah pasti harapan kita itu kita harus menyembah kepada Tuhan yang tepat sasaran. Jadi kalau kita menyembah kepada Tuhan yang tidak tepat sasaran, artinya kita itu sesat. Makanya ketika orang mengatakan kamu itu botol, itu benar, karena kita itu dalam kesesatan itu menyembah kepada Tuhan yang tidak benar. Itu harus teman-teman pahami dulu ya. Jadi Tuhan yang benar itu bukan Tuhan hasil daripada imajinasi manusia. Contoh begini ya, saya ini adalah seorang guru. Saya ngambil buku, saya ngambil pena satu, saya tulislah Jeko ini adalah Tuhan. Dia ini maha kuasa, maha pencipta, maha segalanya. Dia menceritakan dari zaman Adam. Jeko telah menciptakan manusia pertama namanya Adam, lalu yang kedua namanya Hawa. Mereka beranak cucu. Lalu Jeko menceritakan kepada saya bahwasan di zaman Musa peristiwanya begini-begini. Di zaman Nuh Jeko menenggelamkan bumi. Lalu cerita yang saya ciptakan tadi, yang berasal daripada hasil imajinasi tadi, yang saya ciptakan nama Tuhan saya tadi adalah nama Jeko. Lalu saya memanggil sahabat-sahabat saya, lalu saya wartakan kepada mereka, lalu saya pesan kepada mereka, wartakanlah semua ini kepada manusia, bahwasan semua yang saya dapatkan ini berasal dari Tuhan yang dititipkan melalui malaikat. Maka saya katakan pengajaran-pengajaran yang seperti ini adalah pengajaran penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu yang mengajarkan kesesatan terhadap manusia, yaitu menciptakan sebuah cerita bahwasan dia itu berbicara dengan Tuhan. Padahal kenyataannya dia menciptakan sebuah kata, yaitu nama Tuhannya adalah Jeko, lalu diwartakan kepada orang-orang. Maka ketika ditantang oleh orang-orang, kalau memang Tuhanmu yang bernama Jeko itu benar-benar dia maha pencipta, maka jatuhkanlah batu dari langit supaya dapat menimpa kami. Maka Jeko ini tidak bisa membuktikan apa-apa. Apa alasannya? Karena Jeko bukanlah Tuhan pencipta alam semesta. Jeko adalah hasil ciptaan saya. Jeko adalah hasil cerita saya, lalu saya wartakan kepada orang-orang.
Makanya bangsa Quraisy itu ketika mereka menekan kepada seseorang manusia yang dianggap sebagai nabi itu untuk menjatuhkan batu dari langit, minta kepada Tuhanmu, kalau memang Tuhanmu itu benar-benar Tuhan, jatuhkanlah batu dari langit supaya dapat menimpa kami. Nggak bisa, Pak. Apa alasannya? Ya memang Tuhan yang diberitakan itu adalah hasil imajinasi kok, bagaimana? Jadi saya jelaskan kepada kalian, standar Tuhan yang benar di dalam kekristenan itu hanya standar yang sangat tinggi, yaitu Tuhan harus menunjukkan sifat aktifnya kepada manusia secara langsung, itu baru Tuhan yang benar. Itu poinnya. Amin, haleluya. Ya, Pak Ustadz. Oke. Jadi Tuhan yang benar itu bagaimana dalam versi Islam? Pertama, harus dikenalkan oleh utusan Tuhan. Karena di dalam Islam itu manusia kenal Tuhan itu pakai utusan yang menyampaikan. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Iya, kalau ajaran pagan, dewa menjelma jadi manusia. Kalau ajaran samawi dalam Islam, Al-Anbiya ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Jadi semua para nabi diutus, hukum yang terutama pasti memperkenalkan Tuhan dulu. Nabi Muhammad dikenalkan kita bahwa tiada Tuhan selain Allah, Allahu la ilaha illahu, atau Qur'an 13 Al-Mu'minun 116. Karena Tuhan itu wujud. Apa Tuhan itu definisinya? Wujud tertinggi, disembah, pencipta. Maka Allah memenuhi syarat bahwa Allah ini adalah wujud tertinggi, wa huwal aliyul azim, maha tinggi, maha agung. Dan dia satu-satunya disembah. An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu sekutukan dengan apapun. Yang ketiga yang namanya Tuhan adalah pencipta. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Ibrahim 32, Sajdah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allah pencipta langit dan bumi. Dialah Allah, Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Yang tidak bisa dilihat, Al-An'am 103, la tudrikuhul absar. Yang tidak serupa dengan apapun, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Makanya dalam Al-Qur'an Musa memperkenalkan Allah yang esa, satu-satunya Tuhan yang benar. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi shalah li dzikri. Thaha ayat 14. Nabi Isa memperkenalkan Tuhan itu Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Maidah 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil ubudullah wa rabbi wa rabbukum innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Jadi Nabi Musa, Nabi Isa memperkenalkan Tuhan itu Allah. Begitu juga Abraham, Isa, Yakub. Mana datanya? Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut qala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Bahwa di situ apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, anak-anaknya Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Begitu juga di dalam Bible, Musa memperkenalkan Tuhan itu Esa. Ulangan 42 ayat 35. Engkau diberi penglihatannya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Atau dalam Markus, dalam Ulangan 6 ayat 4, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga Yesus dalam Bible memperkenalkan Tuhan itu Allah. Markus 12:29, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Atau dalam Yohanes 17:3, mengenal Engkau satu-satunya Allah. Begitu juga Nabi Yesaya di dalam Bible, Yesaya 44 ayat 6 memperkenalkan Tuhan itu Esa, tiada Tuhan selain Dia. Begitu juga Daud memperkenalkan Tuhan itu Esa, Samuel 7 ayat 22. Atau di dalam Mazmur 86 ayat 8-12. Begitu juga Salomo memperkenalkan Tuhan itu Allah yang Esa di dalam Satu Raja-Raja 8:22. Jadi Tuhannya para nabi itu sama, jelas. Apa? Tuhan yang Esa, Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29, Qul huwallahu ahad. Yang tidak kelihatan, Keluaran 33:20, Yohanes 5:37, terus Al-An'am 103. Yang tidak serupa dengan apapun, Asyura ayat 11,
Terus kalau dalam Bible Perjanjian Lama, Allah tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Jadi saya memperkenalkan Tuhan dalam versi Musa, Yesus, dan Nabi Muhammad. Gitu. Sekarang versi Kristen. Silakan. Oke, terima kasih paparan Ustadz Tata tadi sudah dipaparkan panjang lebar dan memang menurut teman-teman Muslim itu masuk akal ya. Tetapi teman-teman Kristen juga jangan lupa bahwasan saya menekankan tadi Tuhan yang benar di dalam ajaran kekristenan adalah poinnya itu harus Tuhan itu bisa bereksistensi dan menunjukkan sifat aktifnya kepada manusia secara langsung, maka dia bisa disebut sebagai Tuhan yang benar. Tetapi jika memang Tuhan tidak bisa bereksistensi dan menunjukkan sifat aktifnya dalam konteks perbuatan yang dibuat Tuhan secara langsung kepada manusia dan tidak bisa dia tunjukkan kepada manusia secara langsung, saya pastikan kepada kalian bahwasan jauhkanlah Tuhan yang seperti itu. Saya pastikan Tuhan yang seperti itu adalah Tuhan hasil imajinasi manusia. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi ya. Saya sudah mengutip poin yang disampaikan oleh Ustadz Tata bahwasan Tuhan yang benar di dalam ajaran Islam itu haruslah esah. Kalau dia bukan esa, maka dia bukanlah Tuhan yang benar. Sekarang saya akan menguji IQ berpikirnya teman-teman Muslim, khususnya kepada Ustadz Tata menjadi lawan diskusi saya pada sore hari ini. Nah, dengar baik-baik ya. Ustadz Tata menyampaikan bahwasan Islam itu menyembah kepada Tuhan yang benar, standarnya haruslah esa. Nah, sekarang saya tanya kepada Ustadz Tata, standar Tuhan yang benar di dalam ajaran Islam itu harus esa. Maka saya kembalikan kepada orang-orang Yudaisme. Yudaisme itu mengajarkan bahwasan Tuhan itu esa dan mutlak. Pertanyaan saya, ketika bangsa Israel ataupun Yudaisme yang mengajarkan Tuhan yang esa kepada umatnya, apakah mereka telah menyembah kepada Tuhan yang benar? Silakan dijawab. Oke, tadi kan saya udah pakai 3 data nih. Tuhan yang benar itu Tuhan yang dikenalkan oleh para nabi. Orang Sriwil tahu Tuhan Elohim dari Musa. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Begitu juga diteruskan oleh Yesus, Markus 12:29, Allah yang Esa. Jadi teruskan oleh Nabi Muhammad, wallahu ahad. Kurang apa lagi? Nah, sekarang Tuhanmu yang tidak jelas itu Tuhan kamu sekarang. Siapa Tuhanmu? Ada berapa? Saya ulangi lagi pertanyaan sekali lagi supaya teman-teman dengar. Pertanyaan yang paling tepat di sini, coba dengar baik-baik. Standar Tuhan yang benar di dalam ajaran Islam menurut yang disampaikan oleh Ustadz Tata bahwasan dia itu harus esa. Kalau dia tidak esa, maka dia bukanlah Tuhan yang benar. Nah, pertanyaan saya, bangsa Israel mengajarkan kepada umat-umatnya itu bahwasan Tuhan itu esa. Apakah mereka telah menyembah kepada Tuhan yang benar? Iya, mereka menyembah Tuhan yang dikenalkan oleh Musa. Begitu juga Yesus. Apa kata Yesus dalam Yohanes 4:22? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa Yesus kenal? Ya Tuhan Allah Bapa, Matius 11:25. Oke, baik. Ustadz Tata mengatakan karena bangsa Israel itu mengajarkan Tuhan yang esa, maka mereka telah menyembah kepada Tuhan yang benar. Pertanyaan saya selanjutnya, ketika Ustadz Tata mengatakan mereka telah menyembah kepada Tuhan yang benar, berarti mereka tidak perlu masuk Muslim karena mereka telah menyembah kepada Tuhan yang benar. Berarti mereka tidak perlu masuk Muslim. Sepakat? Oke, jadi gini nih. Pertama, mereka harus mentuhankan Allah. Yang kedua, mengikuti utusannya. Di zamannya Musa, mereka harus ikut Musa. Sampai kapan? Sampai Allah mengutus Isa. Maka ketika Allah mengutus Isa, walaupun mereka mentuhankan Allah, tapi menolak Isa, ya tetap mereka kafir namanya. Kafir itu apa? Menolak kebenaran. Udah tahu Isa ini kebenaran, utusan Tuhan, kalau mereka tolak. Sama seperti gini, setelah itu ajaran Isa sampai kapan berlaku? Sampai Allah mengutus Nabi Muhammad. Ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, walaupun mereka menyembah Allah, tapi tidak mengimani Muhammad sebagai utusan, tetap mereka kafir namanya. Kafir dalam hal apa? Karena tidak percaya kepada utusan Tuhan. Jadi dua jangan dipisah. Pertama, di zamannya Yesus, Allah sebagai Tuhan, Yesus sebagai utusan. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Di zamannya Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan. Ini tidak bisa dipisah. Dua ini, yang satu sebagai Tuhan, yang satu sebagai utusannya. Harus diimani, harus diikuti.
Gitu. Oke, saya lanjutkan pertanyaan ini. Bahaya loh, penekanan yang sangat luar biasa. Ini kalau bukan Ustadz Tata, ini sudah blunder nih. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi, jangan dilanjutin dulu. Saya kembalikan pertanyaan kamu. Kalau Israel dan Yesus dan Nabi Muhammad memperkenalkan Allah yang Esa, Tuhan yang benarnya, Tuhannya Kristen siapa? oke, baik, terima kasih. Bangsa Israel di dalam Alkitab tidak pernah mengenal namanya Allah. Tuhannya Kristen siapa? Ya, saya akan jawab, tetapi terlebih dahulu saya menjelaskan bahwasan para nabi yang ada di dalam Alkitab tidak pernah mengenal namanya Allah, itu mereka nggak kenal. Jadi para nabi tidak pernah mengajarkan Tuhan yang diajarkan oleh Muhammad kepada kalian. Nah, sekarang saya jawab. Tuhannya orang Kristen itu siapa? Saya akan jelaskan secara detail supaya teman-teman itu paham. Tuhannya orang Kristen itu siapa? Kami sebagai orang Kristen adalah umat yang mengimani perjanjian lama dan perjanjian baru. Maka kami meyakini Tuhan yang disembah oleh para nabi di dalam perjanjian lama itu adalah sesembahan kami. Siapa namanya? Namanya adalah Yotevafe. Apa hakikatnya? Hakikatnya adalah roh bertata di mana? Di surga. Tetapi ketika di zaman Bunda Maria, seiring berjalannya waktu, sesembahan para nabi yang bernama Yotevafe tadi telah menjadi manusia yang disebut dengan Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sang juru selamat bahasa Indonesianya. Itu Tuhan saya. Oke, berarti intinya ajaran Kristen dengan Yesus beda Tuhannya. Kalau Tuhannya Yesus Allah yang Esa, Markus 12:29, yang tidak kelihatan Yohanes 5:37, yang di langit Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Berarti kalau jawaban Mene seperti itu, berarti Tuhannya Mene dengan Tuhannya Yesus beda. Kalau Tuhan saya dengan Tuhannya Yesus sama, Allah yang Esa, yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhannya Meme barusan tidak punya data, yang penting Yesus dilantik jadi Tuhan, udah gitu berarti. Baik, terima kasih. Jadi Ustadz Tata menekankan di sini bahwasan Tuhan yang benar itu yang diajarkan oleh Yesus adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Saya sepakat dengan Ustadz Tata bahwasan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen ataupun disembah oleh para nabi itu secara hakikat tidak bisa dilihat. Saya percaya dengan Ustadz Tata. Saya yakin itu, tetapi tidak berbicara dalam konteks inkarnasi ataupun teofani. Kalau berbicara tentang hakikat, kami meyakini Tuhan itu tidak bisa digambarkan seperti apa? Apa alasannya? Karena hakikatnya adalah roh yang tidak bisa digambarkan. Tetapi dalam konteks inkarnasi, dalam konteks teofani, dia mengambil rupa ciptaannya untuk menjadi manusia supaya dia bisa berbicara dengan manusia secara langsung, supaya manusia itu mengikuti teladan-teladannya dan pengajaran-pengajarannya. Itu Tuhan yang kami sembah. Tuhan Maha Kuasa dan bisa menjadi manusia. Amin, haleluya. Semoga kalian semua menjadi Kristen. Berarti yang Anda kenalkan ajaran pagan, ajaran samawi itu nih, tidak pernah Tuhan turun ke dunia, gak ada. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat. Misalnya di zamannya Musa, Tuhan mengutus Musa sebagai juru selamat. Yesaya 19:20, ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, maka dia mengutus seorang juru selamat. Nanti juru selamat ini disebut utusan. Apa itu utusan? Penyampai firman, Yohanes 3:34. Melakukan perintah Bapa, Yohanes 14 ayat 31. Melakukan kehendak Bapa yang mengutus, Yohanes 6:38. Jadi Tuhan itu tidak pernah turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak mau turun ke dunia karena dunia tidak mampu memuat kekuasaannya. Lalu bagaimana ketika Tuhan tidak mau turun? Cukup dia mengutus Yesus, Musa, Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad dan Yesus disebut Nabi sesuai Ulangan 18 ayat 18. Akan kubangkitkan Nabi sepertimu Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Nabi. Makanya Yesus mengaku Nabi. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang Nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Nah, lalu ditolak oleh Sriwil. Padahal dia seorang nabi utusan, ditolak oleh Sriwil. Yang lebih botol orang Kristen, udah tahu nabi ditolak oleh Yahudi, dilantik jadi Tuhan oleh pagan Kristen. Yesus, kamu itu ditolakkan sebagai nabi. Tenang, Sus. Kamu tak angkat menjadi Tuhan aja. Karena menurut kami, kamu itu pantasnya jadi Tuhan. Wong Hercules saja putra dewa Zeus. Ya, dewa Hercules karena hebat. Nah, kamu Yesus lebih hebat dari Hercules karena kamu bisa menghidupkan orang mati. Ya udah, kami akan konsili, akan kulantik kamu jadi Tuhan. Nah, itu ajaran pagan. Mana Yesus mengatakan, saya ini Tuhan yang turun agar supaya bisa menyelamatkan kalian? Enggak ada. Tuhannya, kata Yesus, ada di langit. Ya, jangan kamu menyebut Bapa di muka bumi ini. Hanya ada satu Bapamu, dialah yang di langit. Ya, terus kalau ada dua orang berdoa,
maka doa itu akan dikabulkan oleh Tuhanku di langit. Mana datanya? Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Gak pernah Yesus mengatakan, akulah Tuhan yang turun jadi manusia. Gak pernah. Akulah utusan Tuhan, utusan Bapa. Bapa itu Tuhan satu-satunya, Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Jadi gitu. Nah, jangan kamu mengajarkan pagan ke orang, sampaikanlah Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus pakai data. Itu. Oke, silakan. Yuk. Oke, baik, terima kasih waktu yang telah diberikan Ustaz Tata kepada saya, yaitu di dalam ajaran Samawi Tuhan itu tidak turun ke bumi dengan mengutip di dalam 1 Samuel. Oke, saya akan menjawab dengan dalil ya, karena di sini sudah bermain dalil dan teman-teman muslim di bawah menuntut seorang Dr. Jeki harus membacakan dalilnya supaya mereka itu puas. Saya akan lanjutkan ya. Ketika Anda mengutip di dalam perjanjian lama, Anda mengatakan bahwasan Tuhan itu tidak turun, tetapi saya akan mengatakan kepada Anda, khususnya kepada seorang dokter yang bernama Ustaz Tata, bahwasan Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama telah berbicara kepada Musa bahwasan dia akan turun ke bumi. Ayatnya di mana? Ayatnya tertulis di dalam Keluaran 19, ketika Musa melihat ketika Tuhan melihat bangsa Israel di bawah kaki gunung Sinai, mereka dalam keraguan-raguan tentang apa yang disampaikan Musa kepada mereka. Tuhan melihat mereka dalam keraguan-raguan, maka Tuhan pun memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan Musa. Apa kata Tuhan kepada Musa? Tertulis di dalam Keluaran 19 ayat 9 sampai sekian. Tuhan berbicara dengan Musa di atas gunung Sinai. Dan apa kata Tuhan kepada Musa? Musa, turunlah ke bawah dan sampaikanlah kepada bangsa itu bahwasan dalam 3 hari kemudian aku akan turun dalam berupa awan ataupun api, supaya maksud ketika aku berbicara dengan engkau, mereka senantiasa percaya kepada engkau untuk selama-lamanya. Ini kata Tuhan loh, bukan kata saya. Jadi ketika Ustaz Tata mengatakan di dalam ajaran Samawi itu Tuhan tidak turun, saya mengatakan Anda akan berlawanan dengan Nabi Musa, yaitu Nabi terbesar, Nabi yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Mesir. Dia adalah Nabi besar, Pak. Saya yakin dengan apa yang disampaikan oleh Musa, bahwasan Tuhan telah turun dalam berupa awan ataupun api, dan bangsa itu pun melihat kemahakuasaan Tuhan ketika Tuhan turun dalam berupa awan ataupun api di dalam Keluaran 19 sampai dengan Keluaran 20. Itu hebatnya Tuhan kami. Jadi ketika Anda mengatakan ajaran kekristenan itu adalah mengadopsi daripada ajaran kepagan, kalau dalilnya habis sudah langsung saya oh iya, silakan Ustaz Tata, silakan. Ini nih, saya ini menguasai Bible itu udah di luar kepala itu. Jadi gini, yang bicara kepada Musa itu kalau dalam Bible itu malaikat. Ini kita kasih datanya puluhannya. Pertama kita harus tahu kan 2 Tawarik 6:18, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Bahkan dalam Keluaran 33:20, mati manusia kau melihat Tuhan. Bahkan kata Yesus Yohanes 5:37, Tuhan tidak bisa dilihat. Lalu siapa yang di gunung Sinai itu? Malaikat. Mana datanya? Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri, lalu ia melihat. Dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Begitu juga dalam Kisah Para Rasul 7:38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jamaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya, malaikat. Saya tambah lagi datanya, Kisah Para Rasul 7:53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Saya tambah lagi ayatnya, Kisah Para Rasul 7:30. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepada Musa seorang malaikat di padang gurun di gunung Sinai, di dalam nyala api, malaikat. Begitu juga kepada Abraham, malaikat. Kejadian 22 ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, Abraham, Abraham. Kejadian 22:15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Begitu juga kepada Hagar. Kejadian 21 ayat 17. Ya, Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Begitu juga kepada Zakaria, Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat, ya, yang berfirman kepada dia. Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepada Zakaria, akulah Gibril. Oh, kepada Maria, akulah Gibril yang melayani Allah. Malaikat.
Begitu juga kepada Maria, malaikat. Lukas 1 ayat 26. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea. Begitu juga kepada Yakub, malaikat. Kejadian 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Begitu juga kepada Elia, malaikat. 2 Raja-Raja 1 ayat 3. Tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia. Begitu juga kepada di dalam 2 Raja-Raja 1 ayat 15. Malaikat kepada orang Israel, malaikat. Hakim-Hakim 2 ayat 4. Kenapa kok selalu pakai malaikat? Abraham, Musa, Yesus, Elia, Zakaria. Kenapa kok pakai malaikat? Karena Tuhan tidak mau turun sendiri ke dunia. 2 Tawarekh 6:18. Karena mati kalau manusia melihat Tuhan. Keluaran 3:20, Yohanes 5:37. Begitu. Silakan. Apa lagi? Oke, baik, saya akan lanjutkan paparan saya. Seorang Dr. Jeki itu selalu menyiapkan dalil-dalil untuk melakukan counter terhadap apa yang disampaikan oleh teman-teman muslim. Baik, ketika Ustadz Tata membacakan tulisan daripada Rasul Paulus mengatakan bahwasan yang turun di atas gunung Sinai itu malaikat bukan Tuhan, saya mengatakan begini. Di dalam Galatia 1 tulisan daripada Rasul Paulus itu bunyinya, Galatia 1 ayat 1 bunyinya, apa kata Rasul Paulus kepada umat Kristen? Dia menyampaikan bahwasan di dalam Galatia 1 ayat 1, pada zaman dulu Tuhan berbicara dengan nenek moyang kita itu menggunakan berbagai macam cara. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman, pasang kuping baik-baik, seorang Dr. Jeki di sini sedang berceramah kepada kalian. Rasul Paulus dalam khotbahnya di kota Galatia, dia mengatakan kepada orang-orang di Galatia bahwasan di zaman nenek moyang kita dulu Tuhan berbicara dengan mereka menggunakan berbagai macam cara, dan dia tidak menggunakan satu cara saja, yaitu mengutus malaikat turun ke bumi untuk berbicara dengan para nabi. Tetapi Tuhan yang disembah oleh nenek moyang kita itu, dia menggunakan berbagai macam cara untuk berbicara dengan nenek moyang kita. Siapakah nenek moyang kita itu? Para nabi. Siapakah mereka? Musa, Abraham, Ishak dan Yakob, Daud, Salomo, Yesaya, Yeskiel, Ayub, ataupun yang lain-lain. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi ketika Ustadz mengatakan bahwasan Tuhan di dalam perjanjian lama itu menggunakan satu cara saja ketika dia menyampaikan firman-Nya kepada para nabi, yaitu dengan mengutus malaikat, saya mengatakan tidak. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bahwasan Tuhan kami itu menggunakan berbagai macam cara, tidak menggunakan satu cara saja, yaitu mengutus malaikat, tetapi dia menggunakan berbagai macam cara. Cara apa saja yang dia gunakan? Dia mengutus para malaikat untuk menyampaikan firman-Nya kepada para nabi, tetapi dia juga sendiri turun ke bumi seperti yang dikatakan oleh Ustadz Tata tadi ketika dia membaca di dalam Keluaran 3. Tetapi Ustadz Tata lupa bahwasan di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 4 itu yang berseru dari dalam api itu bukan malaikat, tetapi yang berseru dari dalam api itu Tuhan. Maka di dalam Keluaran 1 ayat 3 sampai 4, berserulah Elohim dari tengah-tengah api, bukan berserulah malaikat dari tengah-tengah api. Jadi Tuhan itu turun ke bumi dalam berupa awan ataupun api, maka dia berserulah dari tengah-tengah api yang berada di bumi itu untuk berbicara dengan Musa. Saya ulangi sekali lagi kepada netizen yang di bawah yang sedang menyimak apa yang kami diskusikan di sini, bahwasan yang turun ke bumi itu adalah Tuhan kami, yang berbicara dengan Musa di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai 4 itu, bahwasan yang berseru dari dalam api itu untuk berbicara dengan Musa bukanlah malaikat, tetapi Tuhan yang berseru. Itu ayat yang tertulis, saudara-saudaraku yang terkasih. Maka saya adalah seorang Dr. Jeki ini ketika berdiskusi itu harus menggunakan data. Maka saya sudah menampilkan data-data dari tadi, dan saya sudah membacakan bahwasan di dalam Keluaran 3 itu adalah Tuhan kami yang berbicara dari dalam api, dan di dalam Keluaran 19 ayat 9 sampai sekian Tuhan kami mengatakan dia akan turun dalam berupa awan ataupun api untuk berbicara dengan Musa supaya disaksikan oleh bangsa Israel, supaya mereka percaya dan senantiasa untuk selama-lamanya. Semua ayatnya sudah saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke dalam penyembahan Tuhan yang benar. Kita belum masuk ke poin yang itu tadi. Kita di sini sudah terlalu melebar. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Ustadz Tata ini. Ustadz Tata mengatakan bahwa di dalam ajaran Islam itu adalah standar menyembah kepada Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang benar. Tetapi jika memang menyembah kepada Tuhan yang tidak sah, maka itu bukanlah Tuhan yang benar. Saya harus lanjutkan pertanyaan lagi. Nah, pertanyaan saya, standar itu Tuhan yang benar. Zoroaster itu yang tumbuh di Iran itu mengajarkan kepada umatnya bahwasan Tuhan itu sah. Apakah Zoroaster juga telah menyembah kepada Tuhan yang benar? Silakan dijawab. Oke. Jadi gini nih, Islam itu sama seperti yang disampaikan oleh Yesus.
Islam menyembah Allah karena Allah Tuhan seluruh alam. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Karena Allah yang Tuhan, maka kita harus menyembah Allah. An-Nisa 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah, jangan sekutukan dengan apapun. Seperti apa Allah itu? Tidak bisa kamu lihat. Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun. Asy-Syura ayat 11. Nah, sama yang disampaikan oleh Yesus. Yesus, siapa Tuhan itu? Allah Bapa, Matius 11:25. Siapa yang harus kamu sembah? Yesus. Oh, yang harus sembah Allah. Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Siapa Tuhan yang kamu kenal? Yesus. Allah Bapa, Matius 11:25. Bisa dilihat Yesus? Tidak. Yohanes 5:37. Tidak bisa kamu lihat. Terus ada di mana Yesus? Ada di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ada berapa Yesus? Satu-satunya. Tiada yang lain kecuali Dia. Markus 12:29. Atau Yohanes 17 ayat 3, mengenal Engkau satu-satunya. Jadi Tuhannya Islam sama seperti Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus. Pertanyaannya kamu ini loh, siapa Tuhannya? Yesus apa Yahweh? Apa Elohim? Kamu bingung di situ. Kalau dua-duanya kamu Tuhan kan, ya sudah, berarti Tuhanmu dua. Tapi kalau saya lebih percaya ke Yesus. Siapa Tuhannya Yesus? Allah Bapa yang tidak kelihatan, yang tidak serupa, yang di langit. Itu Tuhan Yesus, sama dengan Islam. Tuhan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun. Itu Tuhan kami nih. Nah, kalau kamu, misalnya kamu mengatakan, kalau Tuhan kami Yesus, loh, di mana Yesus ngaku Tuhan? Wong Dia mengatakan, Bapa yang mengutus aku, Dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar pun tidak bisa. Itu Tuhannya Yesus. Berarti kan sama dengan Allah. Allah yang Esa, Qul Huwallahu Ahad, yang tidak kelihatan, Al-An'am 103, yang tidak serupa dengan apapun, Asy-Syura ayat 11. Sama dengan Tuhannya Yesus. Cuma Tuhannya Kristen yang beda sendiri, pagan. Ya, anaknya orang dilantik jadi Tuhan. Padahal jelas ya bahwa Yesus itu adalah anak manusia. Ya, udah jelas Yesus mengaku bahwa dirinya ini adalah anak manusia. Mana datanya? Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Matius 17:22. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Matius 18 ayat 11. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Matius 19:28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta. Nah, anak manusia. Jadi yang kamu Tuhan kan anak manusia, bukan Tuhannya Yesus. Kalau Yesus menyembah apa yang Dia kenal, yaitu Allah Bapa. Nah, itu. Mantap. Baik, saya harus mengulangi lagi penjelasan saya sedikit pelan supaya teman-teman itu paham dengan pertanyaan yang dipertanyakan oleh Ustadz Tata tadi. Beliau lagi-lagi menekankan kepada saya bahwasan pengajaran Yesus itu Tuhan tidak bisa dilihat. Itu Tuhan yang benar. Saya mengaminkan apa yang dikatakan oleh Ustadz Tata, bahwasan Tuhan yang disembah oleh orang Kristen itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan. Tetapi berbicara dalam konteks apa? Berbicara dalam konteks hakikat. Dalam konteks hakikat Tuhan kami tidak kelihatan. Apa alasannya? Tuhan kami adalah roh. Bagaimana mungkin Dia itu bisa dilihat? Roh tidak akan bisa dilihat secara kasat mata. Bagaimana mungkin kasat mata bisa melihat roh? Itulah Tuhan kami. Kalau kita berbicara dalam konteks hakikat, apa sih hakikat? Hakikat itu definisi di dalam KBBI bunyinya adalah yang sebenarnya. Saya ulang sekali lagi teman-teman, saudaraku yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwasan definisi hakikat itu adalah yang sebenarnya. Jadi yang sebenarnya Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen itu adalah Tuhan yang tidak kelihatan karena Dia adalah roh. Tetapi berbicara dalam konteks teofani dan inkarnasi, ketika Dia menunjukkan kemahakuasaannya, Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak kelihatan tadi, menunjukkan kemahakuasaan kepada manusia secara langsung itu, maka di situ bisa kelihatan. Apa yang kelihatan di situ? Di dalam Alkitab dikatakan bahwasan tubuh Yesus adalah bait Elohim. Maka Tuhan kami itu menggunakan bait manusia untuk berbicara dengan manusia yang lain. Itu berbicara dalam konteks inkarnasi ataupun teofani. Di zamannya Nabi Musa, Tuhan kami itu menggunakan api ataupun awan untuk berbicara dengan Musa.
Dan di zaman Bunda Maria, Tuhan kami itu menggunakan bait manusia untuk berbicara dengan manusia yang lain. Itu berbicara dalam konteks inkarnasi ataupun teofani. Itu jawaban saya tadi. Maka saya akan mengkomparasikan dengan malaikat Jibril di dalam surat Maryam 17. Dengar baik-baik ya saudaraku, supaya kalian paham tentang apa yang disampaikan seorang dokter Jeki kepada kalian. Seorang dokter ini, aduh, aku lagi enak diskusi, nelpon pula lagi, terpaksa aku matikan. Seorang dokter Jeki ini kalau sedang berdakwah ini jangan diganggu. Saya lanjutkan ya. Itu modus-modus tuh. Iya ya. Pak Abu, mudah-mudahan terima Yesus sebagai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pak ya. Saya lanjutkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iya. Jadi saya akan mengkomparasikan di dalam ajaran Islam di dalam surat Maryam 17 ya. Di dalam surat Maryam 17 dikatakan bahwasan malaikat Jibril itu datang kepada Maryam ibunya Isa Al-Masih dalam berupa manusia yang sempurna. Umat Islam itu meyakini bahwasan Jibril itu Rohul Kudus. Rohul Kudus itu bisa dilihat atau tidak secara hakikatnya. Rohul Kudus yang diyakini oleh umat muslim, yaitu hakikatnya Jibril, tidak kelihatan. Itu hakikatnya. Tetapi berbicara dalam konteks teofani, ketika dia datang berbicara dengan ibunya ibunya Isa Al-Masih yang bernama Maryam, dia bisa kelihatan menjadi laki-laki yang sempurna ketika berbicara dengan ibu Maryam. Itu berbicara tentang dalam konteks teofani ataupun inkarnasi. Jadi teman-teman harus pahami dulu, Jibril itu hakikatnya adalah Ruhul Kudus yang tidak kelihatan, tetapi dia bisa mewujudkan dirinya menjadi manusia ketika berbicara dengan Maryam ibunya Isa Al-Masih dalam konteks teofani. Nah, itulah Tuhan yang kami sembah, itu sama seperti Jibril. Tuhan kami adalah roh yang tidak kelihatan tadi. Secara hakikat kami meyakini Tuhan kami tidak bisa digambarkan, tetapi berbicara dalam konteks teofani ataupun inkarnasi yang seperti yang dilakukan oleh Jibril, maka dia bisa kelihatan. Teman-teman harus paham, Jibril ketika dia datang kepada Maryam ibunya Isa, ketika dia menjadi laki-laki yang sempurna, manusianya itu bisa disebut Jibril enggak? Disebut Jibril, Pak, di dalam Al-Quran. Mana ada dikatakan di dalam Al-Quran bahwasan laki-laki yang datang kepada Maryam dalam malaikat Jibril yang menjadi manusia yang sempurna, menjadi laki-laki yang datang kepada Maryam ibunya Isa itu, bahwasan ketika dia menjadi manusia, laki-lakinya itu tidak disebut Jibril. Itu disebut Jibril, walaupun dia sudah menjadi manusia, menjadi laki-laki yang jantan, petangguh, yang ganteng, datang kepada ibunya Isa itu, ketika dia sudah menjadi manusia yang sempurna, manusianya itu masih disebut Jibril. Sama seperti Tuhan kami adalah roh yang tidak kelihatan tadi. Ketika dia menjadi manusia, maka dia tetap dikatakan Tuhan. Jadi kalian tidak akan bisa mengelak kemana-mana, karena seorang dokter Jeki ini selalu mengkomparasikan ajaran Islam dan Kristen, bahwasan ajaran Islam menyontek ajaran Kristen. Itu yang harus kalian ingat. Jangan main-main dengan dokter Jeki. Silakan Ustaz Tata. Aduh nih, kamu muter-muter nih. Gini nih, yang kita bicarakan itu Tuhan nih, bukan malaikat. Kalau malaikat, baik Al-Quran atau Bible ya sama, menjelma datang jadi manusia, karena diutus oleh Tuhan. Misalnya dalam Al-Quran ya, Maryam 17 itu, Farsalna ilaiha ruhana, kemudian Allah mengutus malaikat datang kepada Maria. Ya, nah, datang kepada Maria tentu saja berwujud manusia. Kalau berwujud aslinya takut pingsan Maria itu. Wong Jibril itu sayapnya saja menutupi langit dan bumi. Makanya dalam Al-Quran Tuhan mengutus malaikat, malaikat datang kepada Maria berwujud manusia, sama dengan yang datang kepada Zakaria. Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan. Kepada Maria juga malaikat. Lukas 1:26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Dalam Al-Quran barusan yang kamu sebut, Maryam ayat 17, memang itu malaikat. Yang kita bahas Tuhan. Kalau Tuhan nih tidak pernah nih menjelma jadi manusia, tidak pernah ya. Tapi kalau malaikat iya, yang datang kepada Musa malaikat ya, Keluaran 3 ayat 2, atau Kisah Para Rasul 7 38, Kisah Para Rasul 7 53, Kisah Para Rasul 7 30, itu malaikat. Atau kepada Abraham Kejadian 2:11, atau kepada Yakub Kejadian 32 ayat 1, atau kepada Zakaria Lukas 1 ayat 11, kepada Elia Raja-Raja 1 ayat 3, kepada Maria
Lukas 1:26 kepada Israel, Hakim-Hakim 2 ayat 4. Memang malaikat itu. Sedangkan kalau Tuhan 2 Tawarik 6:18 tidak pernah turun ke dunia. Kamu itu kemana yang kita bahas Tuhan? Mana malaikat? Kalau malaikat mau Quran atau Bible, memang diutus oleh Tuhan datang kepada para nabi. Sedangkan kalau Tuhan tidak, mati manusia kalau melihat Tuhan. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Gitu nih. Kamu tuh kemana-mana kamu. Ayo apa lagi? Aku izin turun dulu ya. Ini mau ke kebun dulu karena waktu saya ini sudah mepet. Ini terlalu singkat diskusi dengan Ustadz yang tampan ini. Sayang ya, karena memang Ustadz ini adalah orang yang paling sopan lah. Saya suka dengan Ustadz Tata ya. Jadi saya mohon izin dulu ya, apa Ustadz Tata ya. Oke. Saya mau ke kebun, mau cabut ubi nih, soalnya udah ada pembelinya ini. Ya, lanjut. Ya, aku izin dulu ya semua ya. Oke. Ustadz Tata, terima kasih atas penjelasannya. Semangat saya nyimaknya. Ayo Kristen yang lain silahkan naik. Ferry, assalamualaikum. Sebenarnya kalau Waalaikumsalam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Sebenarnya meme itu sudah saya kontrak bertanya seumur hidup, bukan dialog. Mulai dari 2019-an itu. Udah lama kamu saya kontrak aja bertanya seumur hidup. Nah, tapi orangnya pede banget, itu enaknya meme itu. Pede dia. Dia mau modal congor. Lucu dia itu. Tadi kan saya awal-awal Ustadz Tata belum naik, saya udah katakan gitu. Makanya saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa kayak dia itu ngomong panjang gitu, bisa kedabling saya. Lebih baik saya diem aja. Kalau buat ide atau fakta dan sebagainya sih ya, kalau dikasih waktu itu hal persoalan anak kecil gitu. Ya, Doyok Baizer, Islam Kristen. Bang Doyok. Doyok monitor. Jawab monitor. Ini hasil jambaan nih kayaknya. Doyok monitor. Enggak minta dia. Oh, minta. Kalau enggak ya bertanggung jawab lah ngomong. Kalau enggak turunkan aja. Doyok. Ya lanjut Pak Ustadz Abu. Ya intinya tadi saya setuju betul. Sering yang saya narasikan di komal-komal ya ecek-ecek lah, kelas saya memang gitu. Dari dulu itu Tuhan sama, nabi-nabi adalah utusan, sama, estafet. Yang berbeda adalah ketika kita membahas waja'alna minkum syir'atan wa minhajan, metode implementasinya yang berbeda karena komunitasnya kecil, apalagi Bani Israel. Berbeda dengan komunitas Nabi Muhammad untuk kafatalin nas, seluruh umat manusia. Tetapi tetap syariat dari Tuhan, nabinya juga Tuhan. Kita juga nggak membeda-bedakan Tuhan, malaikat satu dengan malaikat lagi, nabi satu dengan nabi yang lain. Tadi saya katakan la nufariqu baina ahadim min rusulih. Begitu yang kita pahami. Insya Allah Islam ini mantap lah, nggak ada yang bisa menandingi ketinggiannya Islam. Masya Allah. Fer, Ferry, ayo apa kek itu narasi apa kek buat mancing oten. Kalau ada Ustadz gugup. Enggak, ini Oten ini yang masih kurang jelas to the point. Kalau ditanya siapa nama Tuhanmu, itu jauh muter-muter. Takutnya kita kan kesian sama dia ketika ditanya malaikat, man rabbuka. Man itu kan nama seoknumnya gitu, maksudnya Tuhannya. Kalau kita jelas Allahu Rabbi, kalau dia puter sana puter sini, Yehova Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. ya tinggal plak gitu aja kan nama malaikat. Jawabannya Itu pada yang kita firman kesian. Abu. Yang kita kesian itu, kasihan kok keplakan malaikat itu dahsyat itu.